Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 24 Mei 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana terkait kecelakaan sejoli di Nagrek, Jawa Barat kembali digelar di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta hari ini Selasa 24 Mei. Sidang tersebut berlangsung dengan agenda tanggapan dari penasehat hukum terdakwa atas replik yang disampaikan Auditor Militer Tinggi pada sidang sebelumnya. Duplik dibacakan oleh anggota tim penasehat hukum terdakwa, Letu CHK Ferry Arsandi, di persidangan yang terbuka untuk umum. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Gita Irawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Gita. Selamat sore rekan Mei, selamat sore Tribuners. Tadi memang sudah selesai sidang terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terkait kecelakaan di Nagrek, Jawa Barat dengan terdakwa Kolonel Infantri Prianto. Sidang tersebut mengagendakan duplik atau tanggapan dari terdakwa terhadap replik yang dibacakan oleh Auditor Militer Tinggi dalam sidang sebelumnya. Sebagaimana diketahui, dalam tuntutannya Auditor Militer menuntut Kolonel Infantri Prianto dengan pidana penjara seumur hidup dan juga pemecatan dari dinas militer atas 3 kejahatan. Yang pertama adalah pembunuhan berencana, kedua penculikan, dan yang ketiga adalah pembuangan jenazah atau mayat. Dalam sidang tadi yang dibacakan atau duplik yang dibacakan oleh tim penasihat hukum, hasil visum dari korban yakni Handi Saputra oleh Dr. Muhammad Zainuri Syamsu Hidayat diragukan oleh tim penasihat hukum. Tim penasihat hukum meragukan hasil visum tersebut karena menurut mereka hasil tersebut berbeda antara yang dituntutan, berkas tuntutan juga dengan yang direplik. Dalam tuntutan disebutkan bahwa hasil tersebut atau waktu kematian korban tidak bisa ditentukan. Dalam keadaan tidak sadar. Selain itu juga tadi penasihat hukum menyampaikan bahwa dalil-dalil yang dinyatakan oleh Auditor Militer Tinggi tidak menunjukkan atau tidak membuktikan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan berencana. Artinya di dalam persidangan tidak ada pembuktian bahwa terdakwa melakukan rencana atau menyampaikan rencana atau membuat rencana. Kemudian penasihat hukum berharap kepada majelis hakim dalam putusannya nanti bahwa majelis hakim dapat menegakkan hukum sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Menanggapi hal tersebut, Auditor Militer Tinggi Kolonel Susur Delboy juga berharap hal yang sama. Artinya ia berharap majelis hakim dapat menegakkan hukum baik di lingkungan TNI dan juga di masyarakat juga untuk memenuhi keadilan. Sidang dengan agenda tuntutan atau sidang dengan agenda putusan atau vonis rencananya akan digelar di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta pada Selasa 7 Juni 2022, 2 pekan kemudian. Demikian yang bisa saya laporkan. Kembali ke studio rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Gita atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Auditor Militer Tinggi. Berikut tayangannya untuk Anda. Nah, dari hal ini cuma ada satu hal yang bisa kita petik ya. Ternyata dalam kondisi-kondisi tertentu, seseorang yang bekalnya cuma sekolah menengah diberi pangkat kopral kadang-kadang lebih realistis daripada orang yang sudah lama berdinas ataupun yang sudah dibekali dengan pengetahuan dan karir.
itu melihat kondisi seseorang. Kita kan bisa melihat dua orang kopral itu menyampaikan kepada terdakwa, jangan dibuang Pak, dibawa ke rumah sakit Pak. Nah itulah yang dikatakan setiap orang kecelakaan pasti dicari orang ke rumah sakit atau ke kantor polisi, itu common sense namanya. Hal-hal yang sudah diketahui oleh umum. Gak mungkin orang kecelakaan terus dicari ke masjid, itu jarang. Pasti ke rumah sakit dulu. Nah ini yang tidak dilakukan oleh jatuhkan oleh majelis hakim. Nantinya kan masih ada upaya, kita masih ada upaya hukum, ada banding, ada kasasi, begitupun pihak terdakwa. Kalau nggak putus ya banding, kasasi. Jadi saya nggak berharap apa-apa kecuali tegaknya hukum. Jadi tegak hukum di lingkungan TNI, di lingkungan masyarakat, kepentingan terdakwa tersampaikan dan korban tidak tersangka tidak salah. Kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa saya tetap pada tuntutan yang sudah saya bacakan kemarin, tuntutan seumur hidup dan dipecat dari dinas. Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan Judil Heri Justam menilai kewenangan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 berlebihan dan di luar kelaziman. Adapun kewenangan IDI yang dianggap berlebihan, yaitu membentuk kolegium yang menerbitkan sertifikat kompetensi untuk syarat mendapatkan surat tanda registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia. Kewenangan tersebut dinilai membuat dokter lebih takut dengan IDI dibandingkan Kementerian Kesehatan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Muhammad Dipa, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Dipa. Ya, baik rekan Mei dan selamat sore sahabat Tribun. Ya, betul sekali bahwa pemerhati pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan Judil Heri Justam dalam diskusi publik kemarin menyoroti ada sejumlah kewenangan dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang dianggap berlebihan. Salah satunya adalah kewenangan di mana IDI menerbitkan sertifikat kompetensi dokter. Nah, sertifikat kompetensi ini merupakan salah satu syarat di mana dokter akan memperoleh izin praktek jika seorang dokter memperoleh sertifikat kompetensi tersebut dari IDI. Nah, terkait hal itu, Judil Heri menganggap kewenangan IDI ini begitu berlebihan karena Judil Heri menilai bahwa IDI adalah sebuah organisasi yang dimana seharusnya kewenangan itu tidak seperti itu, tidak seharusnya seperti itu. Nah, Judil Heri menginginkan bahwa dari kewenangan tersebut menginginkan agar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ini segera direvisi oleh DPR RI dan juga menjadi perhatian dari Kementerian Kesehatan. Seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih Dipa atas laporan Anda, dan terkait hal ini wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemerhati pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Ketua ini nggak boleh merangkap menjadi anggota konsil. Karena saya katakan kalau melakukan jadi konflik kepentingan. Tapi yang lain, mengenai polisi bersihkan sendiri, tidak boleh polisi tunggal, itu nggak dikabulkan. Mungkin kami nggak begitu bisa meyakinkan, atau hakimnya nggak ngerti hakim konstitusinya gitu. Jadi kalau sekarang tujuan kami mengadvokasi untuk merevisi Undang-Undang Kedokteran itu yang terlalu berlebihan memberi kewenangan kepada itu. Terus harus sesuai dengan standar internasional lah, ya kan? Nggak ada orang tunggal. Di Amerika itu ada organisasi kan, American Medical Association, itu anggotanya nggak lebih 20%, nggak wajib menjadi anggota itu. Jadi nggak jadi anggota pun nggak apa-apa. Kalau kita nggak jadi anggota, nggak dapat izin praktek, itu kan nggak benar. Jadi belum ada rencana untuk mengajukan? Saya kira nggak. Agak capek juga kita pindah ke Mahkamah Konstitusi. Yang penting sekarang kita mengadvokasi agar ke DPR, ke pemerintah, agar undang-undang direvisi. Jadi
Berarti mendorong pemerintah untuk merevisi. Iya, dan DPR juga. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan bantuan pers, ya tergerak juga kan DPR pemerintah nanti. Jadi ingin ada pertemuan gitu dengan anggota DPR. Ada kami rencana ya. Kami jadi pemerhati pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan. Insya Allah kita bicarakan itu. 4 pejabat kepala daerah di Maluku resmi dilantik pada Selasa 24 Mei sore. Keempat pejabat itu resmi dilantik pada pukul 15.30 waktu Indonesia Timur oleh Gubernur Maluku Murad Ismail. Ratusan tamu undangan pun turut hadir menyaksikan pelantikan ini. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Ambon, Ridwan Tuasamu yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ridwan. Baik rekan Mei dan Tribuners, 4 pejabat daerah di Provinsi Maluku akhirnya dilantik pada sore tadi pukul 15.30 Indonesia Timur, Tribuners. Setelah sebelumnya sebenarnya pelantikan seharusnya dilakukan pada tanggal 20 Mei lalu, namun karena salah satu pejabat sementara yakni Brigjen Andi Chandra yang menjadi Kabinda di Maluku Tengah harus lebih dulu mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelantikan pada hari ini, sehingga Brigjen Andi Chandra baru tiba pada pagi tadi dan pelaksanaan pelantikan pun ditunda hingga sore tadi. Dalam pelaksanaan tersebut, Tribuners, mereka berempat dilantik langsung oleh Gubernur Maluku Murad Ismail dan dihadiri oleh sejumlah pejabat Provinsi Maluku maupun Kota Ambon. Ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, begitu pun dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan sebagainya, Tribuners. Dan pada sambutan yang diberikan oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, Gubernur Maluku Murad Ismail langsung menegaskan kepada keempat pejabat sementara, yakni ada Jaludin Salampesi yang akan memimpin Kabupaten Buru, kemudian ada juga Brigjen Andi Chandra Asadudin yang akan menempati posisi Bupati Seram bagian Barat, kemudian ada Daniel Inde yang akan mengisi kosongan di Kepulauan Tanimbar, dan juga yang terakhir adalah Bodewin Watimena yang kemudian terpilih oleh Mendagri Tito Karnavian untuk menggantikan posisi Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi yang berakhir pada tanggal 22 Mei kemarin. Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Murad Ismail menegaskan bahwa keempat pejabat sementara itu harus langsung melakukan konsolidasi internal di daerah kepemimpinannya masing-masing, yaitu dengan TNI Polri, dengan berbagai elemen masyarakat, tokoh agama, baik dengan juga OPD di masing-masing daerah, sehingga kemudian birokrasi dan tatanan di daerah yang mengalami kekosongan dalam beberapa hari terakhir itu bisa segera diperbaiki dan tidak porak-poranda karena tidak ada pemimpin. Kemudian Gubernur Maluku Murad Ismail juga mengingatkan bahwa kedepannya keempat kepala daerah ini akan menghadapi pemilihan kepala daerah serentak pada 2024. Untuk itu Murad Ismail mengingatkan agar keempat kepala daerah ini bisa segera melakukan pembenahan di dalam birokrasi, yaitu setiap 3 bulan sekali mereka berempat akan melalui tahapan evaluasi kinerja untuk mengetahui bagaimana kinerja keempat pejabat sementara ini selama menjabat sebagai bupati maupun wali kota Ambon hingga tahun 2024 mendatang. Dan acara pelantikan itu juga dilanjutkan dengan halal bihalal bersama sejumlah OPD dan juga masyarakat Maluku yang mendapatkan undangan untuk hadir pada acara pelantikan tersebut. Seperti itu laporan saya, rekan Mei. Baik, terima kasih Ridwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Laude Ahmad Monianse resmi menjabat sebagai Wali Kota Bau-Bau. Begitu pula Muhammad Yusuf yang juga dilantik sebagai pejabat Bupati Buton Tengah. Pelantikan kedua pejabat daerah ini berlangsung di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News Sultra, Laude Ari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Laude. Ya, terima kasih rekan Mei. Selamat sore Tribuners. Hari ini kita terkait pelantikan dua pejabat di daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang pejabat yang dilantik pada kemarin sore tanggal
Mei 2022, yakni Bapak Laode Ahmad Muhyansen sebagai Wali Kota Bau. Kemudian ada juga pejabat Bupati Buton Tengah Muhammad Yusuf yang kemudian dilantik juga di Rujak di Aula Merapati Merah Putih Rujak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelantikan dilaksanakan sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian di dalam pelantikan ini sejumlah Forkopimda, pejabat dan simpatisan masih dari kedua pejabat ini, dari Bau, dari PDIP, dari Partai PDIP, dan pendukung dari Bau Laude Muhyansen itu datang ke rumah jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Laude Muhyansen diangkat jadi sebagai Wali Kota Bau definitif, menggantikan Wali Kota Mendiang, Wali Kota Bau AS Tamrin yang meninggal pada Januari 2022 kemarin. SK pengangkatan Laude Muhyansen sebagai Wali Kota Bau berdasarkan surat keputusan Mendagri nomor 13174/12 nomor 12114 tahun 2022 tanggal 20 Mei. Sementara untuk pengangkatan Muhammad Yusuf sebagai pejabat Bupati Buton Tengah berdasarkan keputusan Mendagri nomor 13174/1208 tahun 2022. Dalam di pelantikan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Ali Maji menyampaikan kepada kedua pejabat ini agar melanjutkan program kerja atau memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan roda pemerintahan sebagaimana yang telah dilakukan oleh pejabat terdahulu. Sementara untuk khusus untuk PJ Bupati Buton Tengah, Muhammad Yusuf, karena Muhammad Yusuf sebagai masih menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Gubernur meminta bahwa Muhammad Yusuf untuk tidak terlibat dalam politik praktis pencalonan kepala daerah di daerah tempatnya. Untuk di pejabat ini sebenarnya ada 3 yang di Provinsi Sulawesi Tenggara yang kepala daerahnya berakhir di tanggal 22 Mei kemarin, dan mereka yakni dari Bupati Buton Tengah, Tengah Barat, dan Buton Selatan. Namun dari Gubernur hanya melantik PJ Bupati Buton Tengah Muhammad Yusuf, sementara PJ Bupati Tengah Barat Dr. Bari dan Buton Selatan Laude Budiman untuk sementara ditunda pelantikannya karena Gubernur mengatakan bahwa 2 pejabat ini yang ditunjuk oleh Kemendagri tanpa melalui usulan dari dia selaku Gubernur. Dan saat ini Gubernur masih menunggu komunikasi dengan Kemendagri terkait penunjukan kedua pejabat ini. Demikian rekan yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih Laude Ari atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Bau serta Gubernur Sultra. Berikut tayangan untuk Anda. Yang kami harus lakukan adalah melanjutkan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Isinya sudah jelas, program-program sudah jelas, itu yang kita pantau, kita jaga agar apa yang menjadi rencana itu dijamin untuk bisa dilakukan. Tapi Bapak di birokrasi sendiri bagaimana? Ada formula baru atau? Tidak. Tetap begitu. Kira belum. Saya tadi pesan Pak Gubernur, kita hadir untuk semua kelompok. Dalam waktu dekat ini. Apakah ada kemungkinan untuk mengusulkan nama baru? Anda saja ya kan sebetulnya pelantikan itu kan tidak ada waktu kapan saja kan. Dengan mereka persiapan harus saya bagi dulu. Kan SK-nya baru turun hari ini kan. Ya itu yang sudah pakai baju putih. Kita koordinasi. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Jadi sekarang Pak Gub PLH untuk Bupati PJ Sekda ya, Sekda. Nanti kita perpanjang setiap 1 minggu. Setiap 1 minggu. Ya kan?
Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono mengungkapkan kronologi pembunuhan S, bocah 14 tahun yang dibuat seolah bunuh diri. Aldi menceritakan kasus tersebut bermula ketika korban dimarahi oleh tersangka yang merupakan kakak iparnya. Keduanya terlibat cekcok hingga tersangka T naik pitam dan membenturkan kepala korban ke beton hingga meninggal. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Suwandi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Suwandi. Ya, terima kasih Mei. Selamat sore Tribunas. Jadi kemarin Kapolres Karawang menggelar ekspos pengungkapan kasus pembunuhan bocah berumur 14 tahun yang dilakukan oleh kakak iparnya. Jadi pembunuhan tersebut bermula ketika kakak ipar yang merupakan tersangka, yaitu berinisial T berumur 26 tahun itu diminta oleh istrinya untuk mencari korban S yang masih berumur 14 tahun yang kabur dari bengkel tempatnya bekerja. Jadi saat itu S memang kabur sejak pagi hari karena dimarahi oleh kakak iparnya T. Kemudian mereka pun pada sekitar pukul 3 sore atau pada siang hari mereka bertemu. Jadi antara T dengan S, korban itu bertemu di bawah jembatan penyeberangan tol Jakarta Cikampek, kilometer 50, tepatnya di Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Di bawah jembatan penyeberangan tersebut kemudian terjadi cekcok antara tersangka T dengan S yang merupakan korban karena perselisihan mengenai S yang saat itu menjaga bahan bakar minyak eceran dan sering menghutangkan kepada warga yang sering melintas. Sehingga T meminta agar S untuk menagih kepada yang menghutang bensin eceran tersebut. Namun karena S tidak berani menagih hutang yang bensin eceran kepada warga-warga tersebut, sehingga terjadi percecokan. Akibatnya T pun mulai naik pitam dan memukul S yang merupakan korban hingga pingsan. Kemudian S pun dibenturkan kepalanya sebanyak 3 kali kepada tembok beton di sekitar jembatan penyeberangan tersebut. Karena melihat S yang sudah terkapar pingsan, kemudian T pun mencari tambang dan batang pohon untuk mengikatkan atau menggantung T leher. Dan nyatanya dari hasil forensik kepolisian bahwa sebenarnya T saat digantung itu masih hidup dan dia meninggal karena tergantung yang disebabkan seolah agar T ini terlihat bunuh diri oleh kakak iparnya. Kemudian saat itu warga dan T kembali untuk mencari S. Jadi seolah-olah bahwa S ini telah menghilang dari pagi hingga sore hari, hingga akhirnya pada pukul 7 malam S ditemukan dalam keadaan menggantung diri. Kemudian kepolisian pun sebelumnya sempat menyatakan bahwa S ini menjadi salah satu korban gantung diri. Namun hari esoknya Komnas Perlindungan Anak melakukan survei ke lokasi dan mereka melihat adanya kejanggalan aksi nekat S yang disangka bunuh diri tersebut dan meminta ke pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus tersebut. Hingga akhirnya kepolisian kasus tersebut pun diambil oleh Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga akhirnya melakukan otopsi langsung membongkar kuburan dari S sendiri. Dan akhirnya kepolisian pun dari melihat dari hasil pemeriksaan saksi-saksi hingga olah TKP ulang, mereka menemukan adanya kejanggalan dan akhirnya pada hari Jumat kepolisian pun melakukan pemeriksaan terhadap T yang merupakan kakak ipar dari korban ini dan
T pun kemudian ditetapkan menjadi tersangka karena pengakuan dari T dengan hasil otopsi itu ada kemiripan. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Suwandi atas laporan Anda, dan terkait hal ini wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Karawang. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, ini dilaporkan hari Senin tanggal 9 Mei. Kemudian dikuburkan esok harinya ya, tanggal 10. Kami bersama Komnas Anak kemudian melihat ada kejanggalan terhadap gantung diri ini, sehingga saya bersama Kasat Reskrim pada saat itu ya, ini saya langsung ke TKP melihat apakah memang benar korban ini gantung diri. Nah, sehingga setelah kami ke TKP, saya melihat ada potensi kejanggalan, sehingga kami terus berkoordinasi dengan Komnas Anak melakukan penyelidikan. Jadi kami hitung dari hari Senin dilaporkan gantung diri, kami hari Kamis malam sudah mengamankan diduga pelaku. Hari Jumat kami menetapkan pelaku sebagai tersangka setelah kami atau tim forensik melakukan otopsi pada hari Jumat, sehingga sorenya kami menetapkan T Binwe sebagai tersangka. Jadi butuh waktu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari ya. 4 hari setelah dilaporkan kami menetapkan T Binwe sebagai tersangka kekerasan fisik terhadap anak yang mengakibatkan mati. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-495 Kota Jakarta bertajuk Hajatan Jakarta di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu. Anies menjelaskan tahun ini kata hajatan dipilih karena istilah tersebut kental dengan budaya Betawi. Oleh karena itu, istilah hajatan dipilih karena Pemprov DKI turut melibatkan masyarakat dalam setiap rangkaian acara Hari Ulang Tahun ke-495 Kota Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Dionisius Arya Bima, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Dion. Ya, Mei dan rekan Tribuners, jadi hari ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi membuka pencanangan rangkaian acara Hajatan Jakarta ke-495. Acara Hajatan Jakarta ini untuk memperingati hari ulang tahun atau HUT DKI Jakarta yang akan berlangsung hingga tanggal 25 Mei 2022 mendatang. Ada sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan Hajatan Jakarta ini, mulai dari pertunjukan seni budaya di Taman Ismail Marzuki hingga ajang balap mobil listrik Formula E di kawasan Ancol pada 4 Juni mendatang. Kick-off Hajatan Jakarta ini dilaksanakan di Pulau Bidadari yang berada di kawasan Kabupaten Kepulauan Seribu. Pulau Bidadari dipilih lantaran Anies ingin mengenalkan Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata unggulan di ibu kota. Anies menyebut keindahan alam di Kepulauan Seribu tak kalah dibandingkan dengan tempat-tempat lain di belahan dunia. Sebagai informasi tambahan, puncak acara Hajatan Jakarta akan dilaksanakan pada 25 Juni 2022 mendatang di Jakarta International atau JIS. Puncak acara Hajatan Jakarta ini akan digelar bersamaan dengan Grand Launching JIS. Grand Launching JIS nantinya akan ditandai dengan pertandingan uji coba dengan Persija Jakarta. Kemudian musisi bertaraf internasional seperti Rich Brian dan Nicky juga dikabarkan akan turut memeriahkan acara tersebut. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Dionisius atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Anies Baswedan. Berikut tayangannya untuk Anda. Penggunaan istilah hajatan untuk mengganti istilah ulang tahun Jakarta. Hajatan ini memiliki makna mensyukuri, makna merayakan, makna kerja bersama, makna keguyuban, dan ini adalah kosakata yang amat biasa digunakan oleh masyarakat Betawi. Jakarta Hajatan.
diluncurkan di Kepulauan Seribu untuk mengingatkan kita semua bahwa Jakarta terdiri dari daratan luas, bagian dari Pulau Jawa, dan ada 111 pulau yang merupakan Kepulauan Seribu namanya. Ini adalah bagian dari kota kita. Tidak ada kota besar di dunia yang memiliki kawasan kepulauan seperti Jakarta. Mungkin punya 1 pulau, 2 pulau. Stok hewan kurban seperti sapi dan kambing di Batam dikhawatirkan tak cukup hingga pelaksanaan Idul Adha yang jatuh pada Juli 2022 mendatang. Hal ini diakibatkan larangan pengiriman kambing dan sapi dari luar Batam karena penyakit mulut dan kaki. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Argianto Nugroho yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Argianto. Oke, terima kasih Mei. Untuk saat ini stok hewan kurban atau stok kambing dan sapi di Kota Batam mulai menipis. Hal ini diakibatkan oleh dilarangnya pengiriman sapi dan kambing dari Lampung menuju Batam akibat merebaknya penyakit mulut dan kaki di wilayah Lampung. Dapat dipastikan jika hal ini terus berlangsung, stok hewan kurban untuk perayaan saat Idul Adha pada Juli 2022 mendatang dapat dipastikan berkurang. Pada tahun lalu atau tahun 2021, kebutuhan hewan kurban untuk sapi sendiri mencapai 2.000, sedangkan kambing mencapai 15.000 ekor. Dapat dipastikan tahun ini akibat membaiknya perekonomian di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Batam, kebutuhan hewan ekor kambing akan meningkat. Sejumlah perkumpulan asosiasi ternak di Kota Batam pun memprediksi bahwa kebutuhan hewan kurban pada tahun ini akan mengalami peningkatan, di mana saat ini stok kambing sendiri di Kota Batam hanya mencapai 2% dari kebutuhan kambing pada Idul Adha yang diprediksi akan mencapai sekitar 18.000 ekor pada tahun ini. Sedangkan sapi sendiri stoknya hanya mencapai 15% atau sekitar 500 ekor sapi yang saat ini ada di Batam. Sedangkan kebutuhan pada perayaan Idul Adha besok meningkat dari tahun sebelumnya 2.000 hingga mencapai saat ini diperkirakan mencapai 3.000 ekor hewan kurban sapi. Beberapa waktu lalu Gubernur Kepulauan Riau untuk mengatasi kelangkaan ini telah melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah kepala dinas ketahanan pangan dari berbagai kota dan kabupaten yang ada di wilayah Kepri untuk menanggulangi ketersediaan stok hewan kurban, di mana disimpulkan bahwa Kepulauan Riau akan membuka pintu untuk pengiriman hewan sapi dan kurban agar stok kebutuhan hewan kurban pada Juli mendatang dapat terpenuhi, terutama di wilayah Kepulauan Riau sendiri. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Argianto atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pengelola kandang kambing. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk di Batam umumnya ya, saat ini sapi baru ada sekitar 15%. Yang kira-kira butuhnya sekitar 3.000, sekarang ini masih sekitar 500-an ekor yang baru datang. Untuk kambing malah baru ada mungkin 2%. Itu Mas. Untuk di kandang Rahayu ada sekitar 100-an ekor sekarang sapi. Kalau kambing enggak ada. Belum bisa memberi jawaban yang pasti karena kan belum tahu mau dibuka apa enggak kerannya. Kalau enggak dibuka ya terpaksa kami jual seadanya. Kalau nanti dibuka ya otomatis kami bisa lah memberikan harga sesuai dengan beratnya atau karakternya atau sesuai ya seperti tahun-tahun biasanya ya, atau sekitar H-48 sebelum Idul Kurban. Kalau dibuka sekarang itu masih bisa, masih aman dan jalur distribusinya masih sesuai lah Mas. Tapi kalau bukanya nanti mepet-mepet sekitar 2 minggu
atau Hamin 30 hari itu di jalan akan kalang kabut di distribusi ternaknya, mulai dari Lampung, terus perjalanan darat di Sumatera sana, perjalanan laut dari Jambi ke Batam, itu pasti per hari bakal ribuan kambing dan ratusan sapi yang nyebrang. Lah kalau sudah padat seperti itu, resikonya di jalan angka kematian pasti tinggi. Untuk kambing dan sapi juga seperti itu. Selain angka kematian, nanti angka stres sampai kandang, adaptasinya juga susah dan lama. Terus sapi itu belum bisa pulih, karena susah di perjalanan itu kan biasanya 10% dari berat badan itu, Mas. Polres Bukit Tinggi meringkus seorang pelaku lain yang diduga kuat terlibat kasus peredaran sabu-sabu 41,4 kg di kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Pelaku berinisial B dan diringkus di Jawa Tengah. Saat ini terduga pelaku diboyong ke Mapolres Bukit Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Padang, Fuadi Zikri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fuadi. Terima kasih rekan Mai, selamat sore Tribuners semua. Dapat disampaikan bahwasanya beberapa hari lalu Kepolisian Resor Bukit Tinggi mengungkap kasus peredaran 41,4 kg ganja senilai 62,1 miliar di wilayah hukumnya, yaitu wilayah Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Beberapa waktu setelah pengungkapan itu, pihak kepolisian kembali menangkap satu orang pelaku baru yang sebelumnya polisi telah mengekspos 8 orang tersangka dan sekarang ada satu pelaku baru yang diamankan polisi berinisial B. Nah, pelaku sebelumnya berinisial AH 24 tahun, DF 20 tahun, DP 27 tahun, TS 37 tahun, AR 34 tahun, AB 29 tahun, MF 25 tahun, MF 39 tahun. Jadi sampai sekarang sudah ada 9 orang tersangka yang diringkus pihak kepolisian terkait kasus puluhan sabu-sabu ini. Ke-9 tersangka ini merupakan warga Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam yang saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Bukit Tinggi karena memang sampai sekarang saat ini pihak kepolisian masih terus mengembangkan kasus ini dan memburu kemungkinan pelaku lainnya yang terlibat dengan kasus peredaran sabu puluhan kilo ini. Untuk pelaku yang baru ini, yang diamankan pihak kepolisian ini diduga merupakan sebagai kurir yang membawa 2 peti sabu-sabu seberat 41,4 kg ini yang rencananya akan dibawa ke Jakarta namun dititipkan ke salah seorang pelaku yang lebih dulu ditangkap yaitu MF di Kota Bukit Tinggi. Nah, sebelumnya diberitakan bahwasanya pengungkapan kasus ini bermula ketika pihak kepolisian meringkus seorang penyalahgunaan narkoba dan kemudian dikembangkan lagi dan hingga sekarang sudah tertangkap 9 orang tersangka. Hingga saat ini pihak kepolisian belum membeberkan secara detail bagaimana kronologi terungkapnya kasus ini karena memang masih dalam proses penyelidikan. Polisi masih bekerja di lapangan untuk memburu para pelaku yang hingga kini masih berkeliaran hingga bandar terbesar yang kemungkinan yang diprediksi memiliki sabu 41,4 kg ini. Sekedar diketahui, kasus ini sudah mulai terungkap sejak 14 Mei 2022 lalu dan hingga sekarang masih bergulir. Untuk sabu ini sekarang diamankan di Mapolres Bukit Tinggi dan dalam beberapa waktu dekat akan dimusnahkan. Demikian Mai dapat dilaporkan dari Kota Bukit Tinggi. Baik, terima kasih Fuadi Zikri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Telah terjadi kecelakaan maut yang melibatkan truk dengan motor di Jalan Soekarno-Hatta, Sukarame, Kota Bandar Lampung pada Senin 23 Mei. Kecelakaan ini mengakibatkan pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Pasalnya, pengendara motor masuk ke kolong truk dan terseret hingga 100 meter. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Hendra Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Hendra. Baik, selamat siang Tribuners dan rekan Mei ya. Terkait kecelakaan atau laka lantas yang terjadi kemarin ya pada hari Rabu ya.
maksud saya ya, hari Senin tanggal 23 Mei kemarin, itu menyebabkan satu orang korban tewas yang merupakan memang mahasiswa daripada Universitas Lampung ya. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 12.35 atau setengah 1 siang, di mana memang pada saat itu sedang padat kendaraan yang melintas, di mana memang pada saat itu diketahui daripada masyarakat ataupun saksi yang melihat korban terseret hingga 100 meter di bawah kolong truk. Kecelakaan terjadi antara sepeda motor berjenis Matic ya, Honda Beat berwarna merah dengan nomor polisi BG 5214 EAE atau plat dari Sumatera Selatan dengan truk yang menabrak dengan nomor polisi BE 8176 QO. Korban yang sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa ya, itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk Tribuners. Pada kejadian langsung didatangi oleh pihak kepolisian dari Polresta Bandar Lampung guna melakukan penyelidikan dan untuk barang bukti berupa sepeda motor dan juga truk langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Seperti itu. Untuk saat ini informasi yang kami dapati terkait penyebab daripada kecelakaan belum diketahui ya. Namun indikasinya adalah daripada jalan yang bergelombang seperti itu Tribun. Terima kasih. Terima kasih Hendra Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Fakta kasus pembobolan mesin ATM di Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau terungkap. 1 dari 3 tersangka ternyata pernah bekerja pada jasa pengisian uang di beberapa ATM Kota Batam. 2 dari 3 tersangka telah ditangkap, sementara 1 lainnya masih dalam pengejaran polisi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Roni Lodelaleng yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Roni. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Dari Kota Batam dapat kami laporkan bahwasannya 2 dari 3 pelaku pembobolan mesin ATM ya BNI di Buana Raya, Tembesi, Sagulung, Kota Batam berhasil ditangkap Satreskrim Polresta Barelang. Kedua pelaku berinisial S dan ANE ditangkap di 2 lokasi dan waktu yang berbeda. Pelaku S ditangkap di Jakarta, sementara ANE berhasil ditangkap di Kota Batam. Dan seorang pelaku lain berinisial G saat ini sedang dilakukan pengejaran oleh pihak kepolisian. Ketiga pelaku tersebut melakukan aksinya pada Senin 2 Mei 2022 sekitar pukul 01.38 dini hari begitu. Nah, Tribuners, Kapolres Polresta Barelang, maksud kami, KBP Nugroho Tri Nuryanto mengatakan bahwa 2 pelaku tersebut ditangkap pada Selasa 17 Mei 2022. Kedua pelaku itu berhasil ditangkap 2 hari setelah mendapatkan laporan, yakni pada Minggu 15 Mei 2022. Dia mengatakan bahwa pelaku berhasil membobol ATM dan membawa uang tunai sebanyak 400 juta. Dari 400 juta tersebut, kedua pelaku mendapatkan masing-masing 120 juta, sementara sisanya masih dibawa kabur oleh pelaku B yang saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Uang hasil curian tersebut mereka gunakan untuk bermain judi dan juga berfoya-foya begitu. Nugroho juga mengatakan bahwasannya pada saat membobol ATM BNI, mereka menggunakan 1 buah linggis dan juga obeng dan membawa kabur menggunakan mobil rental Daihatsu Xenia ya, berwarna putih. Saat melakukan aksinya, mereka menggunakan kacamata berwarna hitam dan gazebo ya, serta sebelumnya menutup CCTV menggunakan kertas untuk terhindar dari pantauan petugas. Adapun barang bukti yang diamankan adalah 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan plat BP 1853 HF, 5 buah kaset penyimpanan uang
uang tunai maksud kami senilai 20.650.000 dan beberapa jenis perlengkapan lainnya begitu. Nah, Tribuners, saat dilakukan penangkapan pelaku sempat melakukan perlawanan begitu ya, sehingga polisi mengambil tindakan tegas dan terukur. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku yakni pasal 36 ayat 1, 4 dan 5 KUH pidana ya, dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Begitu Mei yang bisa kami informasikan dari Batam. Baik, terima kasih Roni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolresta Barelang. Berikut tayangannya untuk Anda. Dalam pengungkapan kasus ini. Waktu kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 2 Mei sekitar pukul 01.38 waktu Indonesia Barat tahun 2022. Korban yaitu PT Wadana Sarana Informatika. Tersangka yang berhasil kita amankan ada 2 orang. Yang pertama yaitu modus operandi ya. Jadi modus operandi bahwasanya curang ini atau pembobolan mesin ATM ini, yaitu mesin ATM dari Bank BRI, ini terjadi atau dilakukan oleh 3 orang atau 3 pelaku. 2 sudah kita amankan, yang 1 lagi belum, ini masih belum atau DPO. Ini yang berperan yang masing-masing yaitu 1 orang inisial WW ini sebagai otaknya, yaitu sebagai eksekusi atau pembobol mesin ATM tersebut. Yang kedua yaitu saudara ANE ini untuk menggambar atau mengamati ya di luar wilayah atau di luar mesin ATM tersebut. Polres Tanah Karo dan Ditreskrimum Polda Sumatera Utara menangkap 17 orang yang terlibat di kawasan Puncak 2000 Siosar, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bentrok terjadi antara sejumlah warga Desa Sukamaju dan pihak keamanan PT Bibit Unggul Karo Biotek. Kapolres Tanah Karo menyebut keduanya saling klaim lahan yang diperkirakan seluas 89 hektar, sehingga memicu bentrok pada 17 Mei lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Freddy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Freddy. Ya baik, Mei dan juga pemirsa, jadi Polres Tanah Karo dan juga Polda Sumut itu menangkap 17 orang imbas dari bentrok yang terjadi di Puncak Siosar 2000, Kabupaten Karo, di mana 16 di antaranya merupakan pihak dari keamanan dari PT BUK dan 1 merupakan dari warga tempat yang sama-sama mengklaim bahwa tanah yang disebut itu sama-sama milik mereka. Begitu, jadi polisi menangkap mereka karena terlibat tindak pidana sengaja dan membakar sebuah kios hingga terbakar dan belasan sepeda motor juga terbakar begitu. Jadi mereka ini ditangkap terkait kerusuhan yang terjadi pada 17 Mei kemarin, di mana kerusuhan atau bentrok ini paling besar adalah yang 17 Mei kemarin, dan sebelum-sebelumnya sengketa ini juga telah berlangsung. Jadi Polres Tanah Karo itu mengatakan bahwa sebelum bentrok ini pecah, baik polisi dan Pemkab Karo itu dan juga perusahaan serta sejumlah warga Desa Sukamaju itu telah bersepakat untuk tidak datang dulu ke lahan yang disengketakan itu. Namun pada sebelumnya itu perusahaan itu diduga melanggar dan menurunkan alat berat, lalu kemudian datanglah masa dari warga Desa Sukamaju ini, 5 warga, dan menghadang sehingga akhirnya terjadi keributan. Nah, kedepannya ini agar tidak ada keributan dan konflik ini tidak berkepanjangan, Polda Sumut itu berencananya akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional untuk mengukur ulang lahan-lahan yang masing-masing diklaim oleh perusahaan dan juga sejumlah masyarakat Desa Sukamaju ini. Jadinya nanti setelah diukur dan nanti akan dilihat oleh BPN
surat mana yang lebih sah atau yang sah. Keduanya ini sama-sama mengklaim memiliki HGU, terus HGU hak guna usaha yang dimiliki oleh keduanya, dan sebenarnya bukan 89 hektar itu saja, tapi ada juga di luar itu yang diperebutkan juga oleh masyarakat. Nah, masyarakat ini mengklaim bahwa lahan itu merupakan hutan, sehingga mereka itu menolak apabila dilakukan pembangunan. Nah, Puncak Jossar ini sendiri itu bisa dikatakan adalah tempat penampungan warga yang ada di daerah Gunung Sinabung, karena memang sampai saat ini Gunung Sinabung masih aktif, sehingga mereka direlokasi ke sana, dan saat ini juga daerah itu juga sekarang sudah dibangun untuk kawasan wisata, jadi sedikit lebih maju, sehingga juga diperebutkan sampai saat ini. Ya, baik, terima kasih Freddy atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Tanah Karo. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang terhormat Bapak Dirkrimkum, kemudian Pak Habib Humas, dan seluruh rekan-rekan dari Polda Sumatera Utara. Hadir dalam kesempatan ini adalah Ibu Bupati dan Bapak Dandim Tanah Karo, serta yang terutama adalah teman-teman dari awak media dan jurnalistik yang saya hormati. Baik, kami akan memaparkan apa yang terjadi di wilayah hukum kami adalah Polres Tanah Karo, Polda Sumatera Utara. Yang terjadi adalah bentrok antara kelompok masyarakat, dalam hal ini orang-orang atau masyarakat atau pegawai dari pihak perusahaan PT BUK Bibit Unggul Karobiotik dan sekelompok warga dari Desa Sukamaju, di mana kejadian ini terjadi pada tepatnya hari Selasa tanggal 17 Mei sekira pukul 12.00 yang terjadi di Puncak 2000 Siosar, Kecamatan Tiga Banah, di lokasi daerah Desa Sukamaju. Adapun latar belakang dari kejadian ini memang adalah sengketa atau konflik pertanahan antara perusahaan dengan sekelompok masyarakat. Jadi hal ini sudah berlangsung beberapa saat, namun memang puncaknya ada pada saat tanggal 17 Mei. Kami ceritakan kronologis di mana terjadinya bentrok 17 Mei. Jadi untuk kejadian tersebut, pada saat pihak perusahaan akan melaksanakan kegiatan di lokasi yang diklaim oleh miliknya, perusahaan mendatangkan alat berat di lokasi tersebut. Dan ketika alat berat bekerja, sekelompok masyarakat dari Desa Sukamaju menghalangi pekerjaan tersebut, sehingga Ustadz Abdul Somad atau UAS direncanakan akan berkunjung ke Maluku Utara. Kedatangan UAS ini tidak lain untuk melakukan safari dakwah pada Juni 2022 mendatang, di mana ia akan mengunjungi beberapa daerah di Maluku Utara, satu diantaranya yaitu ke Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Ternate, Faisal Amin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Faisal. Ya, selamat petang Tribuners. Nah, kunjungan Ustadz Abdul Somad ke Maluku Utara pada tahun 2022 ini direncanakan pada bulan Juni mendatang. Kunjungan Ustadz Abdul Somad ke Maluku Utara pada Juni mendatang yaitu dengan agenda safari dakwahnya pada tahun 2022. Kunjungan Ustadz Abdul Somad ke Maluku Utara, salah satu daerah yang akan dikunjungi yaitu Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Hingga saat ini, konfirmasi dari panitia atau BTM Masjid Agung Sijilamo Halmahera Barat telah mengonfirmasikan bahwa kunjungan Ustadz Abdul Somad ke Maluku Utara, khususnya ke Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, akan nantinya direncanakan pada 2 waktu, yaitu pada tanggal 3 Mei, maksud saya pada tanggal 3 Juni atau tanggal 5 Juni mendatang. Namun kedatangan UAS sendiri masih dikonfirmasikan ke Pemda Kabupaten Halmahera Barat terkait dengan rangkaian
kunjungan Ustadz Abdul Somad akan dirangkaikan dengan kegiatan-kegiatan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda. Namun hingga saat ini konfirmasinya belum, kejelasan kedatangannya itu belum mendapat tanggapan dari Pemda Kabupaten Halmahera Barat. Namun saat ini terkait meskipun belum mendapat tanggapan dari Pemda Halmahera Barat, namun lokasi untuk safari dakwah Ustadz Abdul Somad di Kabupaten Halmahera Barat telah disiapkan, yaitu di lapangan FTG atau lapangan Festival Teluk Jailolo yang ada di Desa Guai Madu, maksud saya di Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo. Nah, hingga saat ini untuk kesiapan yang lebih mendetail belum ada karena masih menunggu konfirmasi balik dari Pemda Halmahera Barat. Sekian dari Maluku Utara. Baik, terima kasih Faisal atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Ketua Bidang Riayah Badan Takmir Masjid PTM Masjid Agung Sigila Mojailolo. Berikut tayangannya untuk Anda. Tanggal 3 Juni atau tanggal 5 karena disesuaikan dengan kabupaten kota yang lain, Ternate, Halut, terus Halsel, terus Supipi. Itu jadi disesuaikan dengan kalau beliau datang langsung ke Halbar, diagendakan ke Halbar juga. Nah, cuma saya dikasih waktu karena ada jadwal tuh, dikasih waktunya, jadwalnya tanggal 3 atau tanggal 5. Tapi saya sampaikan ke pemerintah daerah dalam hal ini, Sekda sama Wakil Bupati maupun Bupati. Sekda yang cuma jawab, Sekda saja yang menjawab. Bupati dan Wakil Bupati belum. Saya tawarkan kalau ada momen-momen apa yang Halmahera, pemerintah Halmahera Barat momen apa, pemerintah daerah yang mau pemerintah Halmahera Barat mau laksanakan, disesuaikan dengan waktunya UAS Ustadz Abdul Somad. Tapi yang bisa menjawab cuma Pak Sekda. Pak Sekda jawab bagaimana? Sekda jawabnya ya saja ya, jangan salah. Sopir bus Pandawa yang terlibat kecelakaan lalu lintas hingga menewaskan 4 orang di Jalan Raya Panjalu, Kabupaten Ciamis, akhirnya menyerahkan diri ke Polres Ciamis. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Senin 23 Mei. Pada saat kejadian, sopir berinisial IY itu diketahui sempat melarikan diri. Namun akhirnya tetap melapor ke perusahaan atau PO bus tempatnya bekerja. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Nasmi Abdurrahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nasmi. Ya, selamat sore Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Informasi terbaru terkait kecelakaan yang terjadi di Panjalu, Ciamis. Beberapa hari lalu diketahui bahwa sopir bus PO Pandawa berinisial IY membantah bahwa dirinya kabur. IY kepada polisi mengaku bahwa dirinya berada di sekitar lokasi itu, masih berada di sekitar lokasi selama 1 jam setelah kejadian. IY kemudian diberikan baju oleh warga, baju ganti oleh warga karena kondisi IY saat itu mengalami luka namun tidak parah. IY kemudian berbicara kepada sang kondekturnya untuk tetap berada di lokasi. Sementara IY pergi ke daerah Limbangan, Garut untuk menemui pengurus PO Bus Pandawa. Selama di Limbangan, IY atau sopir bus Pandawa meminta izin kepada pengurus PO untuk pergi ke Tangerang, Banten, di mana di sanalah rumah dari istri dan anak-anaknya. Setelah mendapat izin, IY kemudian pergi ke Tangerang, dan di Tangerang IY tidak lama, ia langsung kembali lagi ke Limbangan. Kemudian oleh pengurus dari PO Bus Pandawa, ia diantarkan ke Polres Ciamis untuk menyerahkan diri.
sehingga ia memastikan bahwa dirinya tidak melarikan diri, namun dia hanya pergi ke menemui istri dan anaknya untuk beberapa saat. Saat ini ia masih berada di Polres Ciamis untuk menjalani pemeriksaan. Demikian, kembali ke Anda, Mei. Baik, terima kasih Nazmi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Tol Madiun, tepatnya di kilometer 620B, Desa Bongsopotro, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, pada Senin 23 Mei. Kecelakaan tersebut melibatkan dua truk, yaitu truk bermuatan apel dan truk box putih. Dari pantauan di lokasi, muatan apel yang dibawa truk berwarna merah berhamburan keluar badan jalan tol, namun tak banyak kerusakan yang terjadi di truk tersebut selain kaca depan yang pecah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, Sofyan Arif Chandra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Sofyan. Ya, kan Mei, selamat sore Tribuners. Dapat dilaporkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Madiun, tepatnya di KM 620B, Desa Bongsopotro, Kecamatan Saradan. Dari pantauan di lokasi, muatan apel dari salah satu truk yang terlibat ini berhamburan keluar badan jalan tol, dan untuk kedua pengendara sendiri selamat, namun akibat kecelakaan ini salah satu kernet truk, yaitu truk putih Nopol B9754FXP, meninggal dunia di lokasi, sedangkan dua sopir truk yang satunya, yaitu truk berwarna merah, masih sadarkan diri dan berada di lokasi, sedangkan untuk truk putih Nopol B9754FXP dilarikan ke RSUD Caruban untuk mendapatkan perawatan. Untuk kronologinya sendiri, menurut keterangan anggota PJR Jatim 6 Nganjuk, Brigadir Wahyudi, kecelakaan tersebut bermula saat sopir truk box berwarna putih, yaitu Bagas Fajar Setio Prakoso, mengalami ngantuk, Mei. Akibatnya truk yang ia kendarai tidak bisa dikendalikan dan menabrak truk merah yang ada di depannya. Kedua truk, maksud saya, langsung oleng ke kiri dan menabrak pembatas jalan dan keduanya roboh. Menurut pengakuan, truk putih ini perjalanan dari Kecamatan Belanggu, Kabupaten Klaten, untuk mengirim barang ke rest area 626A arah ke Surabaya, lalu putar balik di exit tol Nganjuk untuk putar balik ke arah Klaten, dan sampai ke kilometer 620B yang bersangkutan mengantuk lalu menabrak truk merah muatan apel yang ada di depannya. Untuk jenazah sendiri sudah dilarikan ke RSUD Caruban, sementara truk merah muatan apel, yaitu Sami Ajianto, hanya mengalami luka ringan dan di lokasi masih sempat melakukan evakuasi terhadap barang-barang yang dimuatnya, yaitu apel, dan bahkan meminta beberapa warga sekitar untuk membantu kembali menaikkan apelnya ke truk untuk segera melanjutkan perjalanan dari Surabaya menuju Yogyakarta. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Sofyan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anggota PJR Jatim 6 Nganjuk dan pengemudi truk merah bermuatan apel. Berikut tayangannya untuk Anda. Satu. Tahu namanya, Pak? Nggak tahu, Pak. Bapak sendirian berarti tadi ya? Bapak tadi dari mana, Pak? Dari Surabaya atau Jogja ya? Atau Jogja ya? mau meriksa. Luka-luka apa, Pak? Luka-luka? Oh, cuman di anu ya? Iya. Oh, tadi ditabrak dari belakang terus menabrak pembatas jalan tuh, Pak ya? Iya. Nah, terus saya banting kanan gini, jadi saya Tumpah. Dari truk yang menabrak dari belakang tadi. Untuk nama-namanya identitas sudah ada? Sudah ada. Sudah kami kumpulkan, terus nanti diberitahu kepada rekan-rekan wartawan. Prosesnya ini dan langsung dibawa ke unit Laka Madiun Kabupaten. Kalau untuk kondisi sopirnya yang truk putih gimana, Dan? Untuk kondisi tidak terlalu parah, dalam artian masih dalam kategori ringan. Hanya ada saja di kaki. Kalau keseluruhan ini penumpang dua truk ada berapa?
yang truk box 1 supir 1 kernet, yang truknya 1 pengemudi aja. Ini nabrak pembatas berarti kan? Nabrak pembatas, ngantuk, jadi ngumbur langsung yang depan nabrak pembatas, yang belakang juga nabrak pembatas. Terguling di bahu jalan sama lagi 1 terluka. Untuk yang pengemudi truk merah gimana Dan? Masih dalam kondisi luka ringan, hanya luka lecet kaki sama di siku sebelah kiri. Seorang pria bernama Zulfikar berusia 20 tahun, warga desa Rea Kuntara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dinyatakan meninggal dunia saat berenang di kolam renang sebuah hotel di Kota Mamuju pada Senin 23 Mei sore. Zulfikar meninggal ketika sedang menjalani latihan renang secara mandiri bersama 5 orang rekannya, di mana mereka semua adalah calon siswa Bintara Polri atau CASIS 2022 yang berlatih renang untuk persiapan masuk tes anggota Polri. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sulbar, Fahrun Ramli, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fahrun. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, saya akan laporkan di Mamuju, Sulawesi Barat ini. Tepatnya pada kemarin sore terjadi peristiwa atau insiden di mana salah satu CASIS Polri atau calon siswa Polri dari Polewali Mandar ini itu bersama 5 orang temannya melakukan latihan di salah satu kolam renang di salah satu hotel yang ada di Kota Mamuju. Namun salah satu CASIS Polri ini yang dikabarkan akan melakukan tes Polri pada keesokan harinya itu mendapatkan insiden yang di mana insiden tersebut menelan korban jiwa, di mana saat dia latihan renang ini sang korban yang bernama Zulfikar ini itu mengalami kelelahan dan akhirnya tenggelam di kolam renang dan akhirnya meninggal dunia. Kejadiannya itu tepat pada pukul 16.30 sore dan mayatnya baru ditemukan sama teman-temannya itu sekitar 30 menit ke depannya dan sudah berada di bawah dasar kolam renang dan sudah terkapar. Lalu para teman-temannya yang mereka ini ber5 orang atau pergi latihan mandiri, latihan renang secara mandiri, lalu mengambil jenazah Zulfikar ini di bawah kolam renang dan sudah tak bernyawa lagi dan dibawa ke rumah sakit RS Bayangkara Polres Sulbar. Di mana CASIS atau calon siswa Polri ini akan melakukan tes ujian masuk untuk Polri di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat pada hari ini dan besok. Namun niat untuk melakukan tes Polri ini harus terhenti karena salah satu kawannya meninggal secara tenggelam pada saat latihan. Adapun keterangan dari hasil forensik dari RS Bayangkara Polres Sulbar, Dr. Mauludin mengatakan bahwa dugaan sementara sang CASIS Polri ini mengalami penyakit bawaan atau penyakit bawaan yang memang sudah ada dalam dirinya dan ia tidak mengetahui kemampuannya saat berenang sehingga tiba-tiba ia kejang-kejang dalam air dan akhirnya tenggelam. Seperti itu rekan Mei yang bisa saya laporkan dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Baik, terima kasih Fahrun Ramli atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan spesialis forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulbar. Berikut tayangan untuk Anda. Melakukan pemeriksaan ya secara kedokteran forensik ya. Jadi untuk hasil pemeriksaan itu, yang pertama kami tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Mana bisa berisiko menyebabkan luka atau kematian. Yang kedua kami menemukan beberapa tanda-tanda tenggelam ya pada tubuh almarhum. Jadi almarhum adalah seorang peserta seleksi kepolisian ya, mempersiapkan diri jasmani. Kemungkinan ada kelelahan sehingga mungkin tidak menyadari bahwa batas latihannya sudah melebihi kemampuannya. Jadi intinya tidak ada tanda kekerasan dan kami menemukan
murni tanda-tanda tenggelam. Itu kami belum bisa ini ya. Kami secara objektif saja bahwa secara forensik kami bisa nyatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Yang kedua ditemukan murni tenggelam. Ya, Nama lengkap Nama lengkapnya siapa? Izin pangkat dan Saya AKBP Dr. Mauludin, spesialis forensik. Terima kasih. Air pasang atau banjirop terjadi di kawasan Pasar Besar Jalan Ujung Murung, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan pada Selasa 24 Mei siang. Kondisi ini sudah terjadi hampir 1 minggu belakangan. Ketinggian air pasang yang melanda kawasan pasar bervariasi, mulai dari 8 hingga 10 cm, tergantung posisi lantai pasar yang memang tidak rata. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, Nur Masrida, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Nur. Iya, rekan Tribun News sore. Jadi saya melaporkan langsung dari Kota Banjarmasin, yang mana pada hari ini ke Selasa 24 Mei 2022, pantauan dari Banjarmasin Post khususnya di Kota Banjarmasin terjadi air pasang laut begitu yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 minggu ke belakang, dimulai dari hari Rabu minggu lalu. Jadi untuk kondisi ini sendiri tidak hanya terjadi pada kawasan pemukiman warga saja, namun juga terjadi di area pasar, salah satunya adalah Pasar Ujung Murung dengan ketinggian air bervariasi tergantung dari letak toko ataupun los-los pasar yang ada di sana, yakni sekitar 8 sampai 10 cm maksud saya. Dan cukup ditanggapi bervariasi ya oleh pedagang yang ada di pasar tersebut. Lantaran untuk kawasan Pasar Ujung Murung sendiri adalah kawasan yang terkenal dengan toko yang menjual grosiran, barang-barang grosiran. Jadi ada sebagian pedagang yang menyebutkan bahwa kondisi banjir rob atau air pasang sendiri tidak terlalu berpengaruh pada aktivitas jual beli begitu, karena rata-rata pembeli di kawasan pasar ini adalah berasal dari kawasan luar daerah. Nah, kawasan ini sendiri terkenal dengan kawasan seperti kalau di Jakarta mungkin kawasan Tanah Abang begitu. Jadi banyak masyarakat yang membeli barang-barang di kawasan ini adalah masyarakat dari luar daerah. Mau tidak mau mereka tetap yang sudah terlanjur datang ke sana harus membeli atau membawa barang pulang ke rumah begitu. Nah, untuk dari saran dari salah satu pengamat tata ruang dan kota di Kota Banjarmasin, yakni Pak Nanda Febrian, yang sempat sebelumnya diwawancarai oleh wartawan Banjarmasin Post juga terkait kondisi air pasang surut yang terjadi di Kota Banjarmasin sendiri. Hal ini adalah perlu tindakan nyata, maksudnya dari pemerintah untuk memberikan solusi. Sejumlah solusi diantaranya adalah diutarakan oleh Pak Nanda ini, salah satunya adalah membangun pemukiman atau lokasi-lokasi yang rentan dengan kondisi air pasang dari sungai air laut ini yang naik begitu, dengan membangun bangunan berkonsep rumah panggung. Demikian yang bisa saya laporkan dari Kota Banjarmasin. Ya, baik. Terima kasih Nur Masrida atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pedagang. Berikut tayangannya untuk Anda. Sudah mulai apabila Pak? Kamis tadilah tinggi. Naik itu setiap jam berapa aja Pak? Biasanya waktunya itu menentukan berapa. Biasanya sudah mulai buka itu sudah mulai naik. Pian buka jam berapa? Jam 11. Jam 11 lah. Biasanya turunnya jam berapaan tuh Pak kira-kira? Sampai asar lah, inggih. Tapi dengan adanya air pasang nih di tempat pian nih, apakah maksudnya berpengaruh kah ke pembeli atau kayak apa Pak? Otomatis berpengaruh. Inggih. Karena maksudnya pengunjung kah jarang gitu atau kayak apa Pak? Ternyata pengunjung kada mau masuk
basah-basah. Oh, inggi. Iya. Kalau pian berapa lawas deh betoko di sini, Pak? Ya 5 tahun. 5 tahun. Ini sudah maksudnya sudah menemui yang kayak ini tiap tahun berarti lah. Hampir tiap tahun. Di bulannya Pak? Bulan apa aja, Pak? Bulannya tuh pas bulan pasang, pas ini kan Kada mesti bulan Mei juga lah, Pak lah. Berarti lah. Oh, ini kada menentu kayak itu. Akses jalan nasional yang menghubungkan jalan utama menuju Kabupaten Berau dan Kutim hingga Samarinda mengalami longsor. Longsor tersebut sudah berlangsung sejak Sabtu 21 Mei lalu. Akibat kejadian tersebut, ratusan kendaraan terpaksa berhenti menginap untuk proses perbaikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Renata Andini yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Renata. Baik, terima kasih Mei di studio bahwa benar akses jalan nasional yang menjadi akses utama untuk menuju Kabupaten Berau, Kutim hingga ibu kota yaitu Samarinda mengalami longsor parah. Longsor tersebut juga sudah berlangsung sejak Sabtu pertanggal 21 Mei 2022 lalu dan longsor sendiri terjadi di 3 titik, namun masih di dalam kawasan Jalan Poros Kelai Samarinda. Telah banyak ratusan kendaraan yang terpaksa berhenti dan menginap di wilayah longsor tersebut. Saat itu Kepala Dinas PUPR Berau, Taupan Majid, yang kebetulan juga berada di sana, menjelaskan bahwa jarak tempuh yang seharusnya menuju dari Tanjung Redop menuju Samarinda hanya dilalui berkisar antara 14 hingga 15 jam. Namun karena adanya longsor yang berada di 3 titik tersebut, akhirnya perjalanan harus ditempuh selama 33 jam. Untuk saat ini penanganan longsor memang sudah dilakukan dan alat berat telah diturunkan agar kendaraan bisa lewat dan secara bergantian. Taupan juga menjelaskan penanganan memang harus dilakukan sesegera mungkin walaupun status jalan tersebut memang ditangani oleh pihak kementerian. Ia juga mengakui saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk pemeliharaan jalan dan selalu dilakukan setiap bulannya. Dan perlu diketahui bahwa memang wilayah Jalan Poros Kelai Samarinda tersebut memang rawan sekali untuk terjadi longsor. Ia juga mengingatkan kepada masyarakat agar tetap berhati-hati walaupun saat ini sudah ditangani oleh pihaknya. Seperti itu rekan Mei di studio. Baik, terima kasih Renata atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pada Minggu 22 Mei lalu, banjir merendam sejumlah wilayah di ibu kota Kabupaten Malinau. Kecamatan yang terdampak banjir paling parah adalah Kecamatan Malinau Utara. Organisasi Tanggap Kebencanaan Lintas Instansi termasuk TNI Polri kemarin telah mengevakuasi sejumlah warga dan menyalurkan perbekalan kepada keluarga yang terdampak banjir. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Muhammad Supri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Supri. Baik, terima kasih rekan Mei. Untuk bulan Mei 2022 ini berdasarkan data yang kami peroleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau telah mencatat telah 3 kali terjadi bencana banjir di Kabupaten Malinau. Untuk pada periode awal pada awal bulan Mei 2022 ini banjir pertama terjadi tepat pada hari perayaan Idul Fitri 2022 di Kabupaten Malinau, yakni pada 2 Mei 2022 di wilayah Kecamatan Sungai Tubuh, yakni di Desa Longpada, di mana untuk satu desa ini terdiri dari 3 RT dan sebanyak 49 kepala keluarga yang terdiri dari 290 jiwa terdampak. Untuk rata-rata kisaran rumah atau bangunan hunian yang terdampak sekira 28 hunian, diantaranya bangunan atau satuan pendidikan yang berada di wilayah perbatasan dan pedalaman tersebut. Nah, untuk kejadian kedua, BPBD Malinau mencatat peristiwa banjir besar juga terjadi di Kecamatan Mentarang Hulu, tepatnya pada Minggu malam 10 Mei 2022, di mana banjir tersebut merendam 5 desa dataran rendah di wilayah Kecamatan Mentarang Hulu. Dan terakhir pada minggu lalu, tanggal 22 Mei 2022, banjir besar juga merendam 4 wilayah sekitar ibu kota Kabupaten Malinau, yakni Kecamatan Malinau Kota,
Malinau Barat, Malinau Utara, dan Kecamatan Mentarang. Untuk data yang diperoleh dari BPBD Malinau, untuk sementara ini ada 12 desa yang terendam di 4 kecamatan sekitar ibu kota Kabupaten Malinau tersebut, dan ribuan jiwa terdampak secara langsung. Untuk kejadian terakhir kemarin, BPBD mendata untuk beberapa wilayah yang berada di dataran rendah, khususnya di Kecamatan Malinau Utara yang terdampak paling parah karena permukiman berada tepat di pesisir sungai yang menghubungkan antara Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tanah Tidung, yakni di Kabupaten Malinau, yakni di kecamatan atau aliran sungai Sesayap, dan berbatasan pula dengan Kabupaten Malinau. Untuk informasi yang terakhir yang kami dapat himpun dari Badan Penanggulangan Bencana termasuk organisasi tanggap kebencanaan di Kabupaten Malinau, sementara ini belum ada kerugian atau korban jiwa dilaporkan dalam 3 peristiwa besar banjir yang terjadi di Kabupaten Malinau dalam bulan Mei ini. Namun dapat digambarkan oleh BPBD Malinau bahwa 2 faktor utama penyebab banjir yang terjadi pada bulan ini dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi dan secara konsisten mengguyur Kabupaten Malinau semalam suntuk, sama seperti kejadian sebelumnya. Kejadian terakhir juga demikian, di mana pada malam hari Kabupaten Malinau dan 4 kecamatan lainnya diguyur hujan sehingga bertepatan pada air pasang, sehingga aliran Sungai Sesayap dan Sungai Malinau yang mengairi jalur atau membelah antara Kabupaten Malinau dan perbatasan Kabupaten Nunukan meluap dan merendam sejumlah besar permukiman warga di pesisir Sungai Malinau dan Sungai Sesayap. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Supri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pernikahan beda usia cukup jauh kembali terjadi, seperti yang terjadi di Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, di mana seorang kakek berusia 71 tahun bernama Haji Romansyah menikahi seorang gadis bernama Dilah Maulani yang berusia 19 tahun pada Senin 23 Mei. Dalam pernikahan ini, Romansyah yang merupakan pengusaha dalam dunia padi dan beras ini memberikan mas kawin emas seberat 15 gram beserta perangkat alat sholat. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Ahya Nurdin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ahya. Baik, terima kasih rekan Mei. Untuk pernikahan beda usia ini sempat menggegerkan, bahkan viral di wilayah Kabupaten Subang, mengingat kedua pasangan yang terpaut antara mempelai perempuan dengan laki-laki ini terpaut 51 tahun. Dan menurut keterangan kedua mempelai, mereka sudah mengenal sejak lama, namun baru dekat beberapa bulan terakhir, dan kemudian mereka memiliki komitmen bersama untuk melangsungkan atau menyatukan ikatan cinta mereka di sebuah pelaminan yang berlangsung pada hari Senin kemarin. Berdasarkan keterangan sejumlah warga bahwa sosok Haji Romansyah tersebut merupakan seorang pengusaha sukses di bidang pertanian dan juga penggilingan padi beras. Mereka, kata masyarakat juga, Haji Romansyah ini memiliki ratusan hektar sawah, dan mereka juga, masyarakat bilang bahwa Haji Romansyah juga seorang dermawan, bahkan beberapa hektar sawahnya juga sudah diwakafkan untuk pembangunan masjid, pesantren, dan sarana pendidikan keagamaan. Terkait pernikahan ini, respon di masyarakat juga sangat baik, bahkan mereka tidak ada yang mencela, bahkan mendukung pernikahan yang dilakukan oleh Haji Romansyah dengan Dilah Maulani ini, karena mengingat keduanya juga merupakan tetangga dan Haji Romansyah sudah menganggap sejak dulu Dilah Maulani ini sebagai anaknya. Dalam pernikahan tersebut, Haji Romansyah menyerahkan mas kawin berupa 15 gram emas dan seperangkat alat sholat. Sementara itu, berdasarkan keterangan dari warga setempat bahwa Haji Romansyah ini posisinya dalam status duda karena istrinya sudah meninggal setahun yang lalu. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Subang, Jawa Barat. Terima kasih Ahya Nurdin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Sebanyak 157 tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Selebe Solo dan Puskesmas menggeruduk kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat pada Selasa 24 Mei. Kedatangan para nakes di kantor Wali Kota Sorong untuk memperjelas nasib tunjangan penghasilan pegawai atau TPP, tunjangan kinerja dan insentif COVID-19 yang belum lunas sejak 2021 lalu. Seorang nakes mengaku persoalan ini telah diketahui oleh Direktur RSUD Selebe Solo, namun belum ada tindak lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Papua Barat, Safwan Ashari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Safwan. Baik, Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwasannya pada siang tadi sejumlah tenaga kesehatan di RSUD Selebe Solo dan juga beberapa puskesmas di Kota Sorong menggelar aksi untuk menuntut kejelasan dari nasib dan hak TPP dan juga tunjangan kinerja serta insentif para nakes yang menangani pasien COVID-19 sejak tahun 2021 hingga 2022 ini. Dan mereka mendatangi kantor Wali Kota Sorong untuk memastikan nasib mereka dan hak mereka di pemerintah Kota Sorong, dalam hal ini Wali Kota Sorong yang menjadi target dari tujuan mereka itu sendiri. Dan pada siang tadi langsung diterima oleh para nakes, maksud saya langsung diterima oleh Wali Kota Sorong dan sempat melaksanakan beberapa pertemuan dengan perwakilan nakes yang pada saat itu melaksanakan aksi di kantor Wali Kota. Dan pada beberapa menit kemudian para perwakilan tersebut langsung keluar dan melaporkan hasil pertemuan mereka dengan Wali Kota Sorong terkait dengan nasib dan juga kejelasan dari hak-hak mereka yang belum sempat dilunasi oleh pemerintah daerah hingga saat ini. Dan berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari salah seorang nakes perwakilan dari RSUD Selebe Solo, beliau menyampaikan bahwa pada pertemuan tadi beberapa pembahasan telah disampaikan kepada Wali Kota Sorong dan beliau menyampaikan bahwa untuk terkait dengan hak-hak para nakes memang wajib untuk dibayarkan, namun mengingat pertemuan tersebut adalah pertemuan di luar dugaan sehingga beliau menyarankan agar para nakes bisa kembali pada Senin besok, begitu, Mei. Baik, terima kasih Safwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang perawat. Berikut tayangan ini untuk Anda. Terkait apa? Kami minta TPP tukin yang 50% dan insentif COVID nakes yang belum terbayar seluruh yang 2021. Iya. Sejak kapan ini, Bu? Kalau TPP kan tahun ini 2022. Insentifnya? Insentif apa? COVID. Kalau 2021 kurang 2 bulan. Kurang bulan. Iya. Itu November Desember. Ibu, hasil pertemuan 50% itu kan dari menurut keputusan yang dari Jokowi THR itu kan ada tambahan di gaji kita 50%. Ya, itu belum. Ibu, kalau hasil pertemuan yang Wali Kota tadi apa yang disampaikan? Ya, beliau minta kami hari Senin kembali lagi untuk ketemu langsung dengan Kepala Dinas, Kepala Keuangan, begitu. Sampai saat ini belum ada kepastian ya? Iya, jadi dijanjinya hari Senin, jadi ya kita ikuti. Janji. Hari Senin? Iya, hari Senin. Tapi katanya beliau sudah perintah dari minggu kemarin itu untuk membayar. Jadi kan nanti hari Senin kita ketemu lagi. Ya. Ibu ini sebelumnya sudah pernah diajukan atau belum untuk
Itu kalau kami beli dari rumah sakit sudah. Rumah sakit Cilebes Solo sudah. Saya tidak tahu kalau dari puskesmas. Terus apa tanggapan dari rumah sakit itu? Rumah sakit sudah teruskan, tapi kan belum ada jawaban. Gitu. Jadi sehingga hari ini datang. Iya, kami semua tenaga kesehatan datang. Ini mencakup mana, dokter, tenaga perawat? Semua dari tenaga kesehatan perwakilannya. Baik di RSUD maupun Iya, puskesmas. puskesmas gitu. Jadi ibu sebagai apa ini? Koordinator? Perwakilan. Saya bukan koordinator. Hanya saya kalau di rumah sakit Cilebes Solo, iya perwakilan saya. Striker baru PSM Makassar, Everton Nascimento langsung mengikuti latihan di lapangan Bosowa Sport Center Kota Makassar pada Senin 23 Mei. Pemain berpaspor Brazil tersebut ikut latihan di bawah arahan sang juru taktik Bernardo Tavares. Mulai dari penguatan otot, passing bola hingga organisasi dalam menyerang dan penyelesaian akhir. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares menilai Everton merupakan pemain profesional. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Kaswadi Anwar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Kaswadi. Ya, benar Mai. PSM Makassar, Everton Nascimento PSM Makassar pada kemarin Senin 23 Mei 2020. Dia bergabung setelah menjalani perjalanan dari Bahrain pada Sabtu 21 Mei 2022, kemudian dia tiba di Makassar pada Minggu 2 Mei 2022 malam, dan esok harinya pada Senin kemarin langsung ikut bergabung dalam latihan. Everton Nascimento ini direkrut oleh PSM untuk mengisi lini depan PSM, karena kita ketahui bersama pada musim lalu striker asing PSM yang diisi oleh Anko Jensen dan Gol Mebratu sulit dalam mencetak gol. Makanya PSM kembali merekrut pemain asing lebih agar PSM bisa mengakhiri pacaklik gol di musim lalu, dan diharapkan pemain 28 tahun itu bisa menjadi bomber atau mesin gol andalan PSM musim depan. Ya, untuk sedikit saya sampaikan terkait profil Everton Nascimento, dia terakhir kali bermain di Liga Bahrain bersama Al Hid, dan pada musim 2016-2017 dia merupakan top skor dari Liga Bahrain bersama salah satu klub Liga Bahrain dengan torehan 11 gol. Dan pelatih PSM Bernardo Tavares pun memuji profesionalitas dari Everton Nascimento, sebab dia baru saja menyelesaikan kompetisi bersama di Liga Bahrain pada minggu lalu dan langsung bergabung dengan PSM pada hari kemarin. Menurut Tavares itu merupakan bentuk profesional dan menjadi sinyal baik bagi pemain asing Everton Nascimento, karena ingin melihat tim ini menjadi lebih baik ke depan. Dan untuk saya sampaikan juga, pada hari tadi Selasa sore telah berlangsung uji coba antara PSM dan klub Liga 3 asal Sulawesi Barat OTP 37 Mamuju, namun dari Bernardo Tavares tak menyertakan Everton Nascimento di uji coba tadi. Menurut Tavares, dia mempersiapkan pemain berpaspor Brasil tersebut untuk melawan PSIS Semarang pada Sabtu 28 Mei 2022 mendatang. Sekian rekan Mei. Baik, terima kasih Kaswadi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pelatih PSM. Berikut tayangannya untuk Anda. Well, I am surprised that one professional that finished last week the championship in Bahrain and make good performance there want to join us quickly to make a good adaptation quickly for be ready to play FEC. So this for me show me how is a good professional. Ya, saya sebenarnya agak terkejut sih. Ya, liga mereka baru selesai minggu lalu, jadi dia langsung mau cepat-cepat datang dengan tim beradaptasi dan mempersiapkan diri untuk AFC. Jadi ini adalah sinyal bahwa pemain ini adalah peduli terhadap performa dan juga persiapan tim. Ini Everton.
Pengemudi mobil Mitsubishi Pajero William Yani mengklarifikasi dugaan melakukan penganiayaan dengan cara menampar pengemudi Toyota Yaris Yohanes Putra, seperti yang terekam dalam video yang viral di media sosial. Insiden di Tol Tomang itu disebutnya tak ada unsur menganiaya. Setelah videonya viral, William melalui sang pengacara mengklarifikasi jika dirinya tak melakukan penamparan sebagaimana yang dinarasikan dalam video yang diunggah oleh politisi Partai Nasdem. Pengacara William, Michael, mengatakan saat kejadian kliennya refleks mencolek wajah Yohanes karena sedang emosional. Michael memastikan bahwa sikap William saat cekcok dengan Yohanes di Tol Tomang hanyalah emosi sesaat. Michael juga menyebut kliennya saat itu diliputi rasa emosi sehingga melakukan tindakan yang tak wajar. Ditambah perselisihan kliennya dengan Yohanes direkam dan viral di media sosial. Sementara itu, ketika disinggung soal kliennya yang menarik-narik kerah baju Yohanes, Michael memberikan penjelasan. Menurutnya hal itu terjadi karena kliennya masih menahan emosi. Diberitakan sebelumnya, aksi kekerasan ini viral di media sosial seusai diunggah oleh Ahmad Saroni melalui akun Instagramnya. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa pengemudi Pajero sempat ugal-ugalan di sepanjang jalan tol Kebonjeruk menuju Tol Tomang, Jakarta Barat. Kemudian sesampainya di depan Tol Tomang, pengemudi Pajero hendak memotong jalan pengendara Yaris. Namun pengendara Yaris tak memberikan jalan sehingga keduanya terlibat cekcok hingga berujung pada kekerasan yang dilakukan pengemudi Pajero. Usai dilakukan mediasi, Yohanes selaku pelapor dan korban menyatakan pihaknya telah berdamai dengan William. Perdamaian keduanya ditandai dengan dicabutnya laporan kasus kekerasan tersebut oleh Yohanes. Tribuners, kami juga telah menghimpun pernyataan dari kedua belah pihak. Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat siang, saya William, pengendara Pajero hitam. Dengan ini saya meminta maaf kepada saudara Yohanes, pengendara Yaris, atas kejadian yang terjadi di gerbang tol Tomang, Jakarta Barat pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 10.30 pagi hari yang sempat viral di Instagram. Semoga peristiwa ini bisa menjadi pembelajaran buat saya dan orang lain. Terima kasih. Saya Yohanes, pengendara Yaris Silver yang terjadi kejadian di Minggu pagi kemarin. Dengan ini saya memaafkan saudara William dengan ikhlas dan sepenuhnya, dan saya juga minta maaf atas jika saya membuat kesal saudara William. Terima kasih. Tolong berjabat tangan. Ya, sorry. Sebagian truk kargo yang membawa mobil balap listrik Formula E tiba di Jakarta International Stadium Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu kemarin. Sejumlah petugas Bea Cukai kemudian memeriksa kargo berisi bagian-bagian mobil balap listrik Formula E yang sementara ditempatkan di Jakarta International Stadium. Berdasarkan pantauan, petugas langsung menuju ke tempat penyimpanan sementara kargo bagian-bagian mobil balap listrik yang sebelumnya tiba pada Minggu 22 Mei kemarin. Ketika dimintai keterangan soal pemeriksaan ini, petugas Bea Cukai menolak berbicara. Sementara itu, Vice President Infrastructure and General Affairs OSI Jakarta IPRIX 2022, Irawan Sucahyono, membenarkan terkait pengecekan yang dilakukan petugas Bea Cukai. Komponen mobil balap itu sebelumnya dikirimkan via pesawat kargo yang datang dari Berlin, Jerman. Setelah tiba di bandara, kargo diangkut dengan 15 truk ke Jakarta International Stadium untuk diinspeksi oleh Bea Cukai pada hari ini. Secara keseluruhan, total 3 pesawat kargo yang akan tiba secara bertahap. Adapun saat ini lokasi penyimpanan kargo dijaga ketat petugas di JIS. Wartawan diperkenankan mengambil gambar dalam radius 50 meter dan tidak diizinkan mendekat ke arah petugas. Nantinya unboxing mobil balap listrik ini akan dilakukan di sirkuit Formula E di Taman Impian Jaya Ancol pada 27 Mei mendatang. Aktivitas sopir bus pariwisata yang membawa rombongan peziarah dalam insiden kecelakaan maut di Tanjakan Pari, Ciamis pada Sabtu 21 Mei terkuak. Sopir bus pariwisata yang berinisial IP tersebut membantah kabur dari lokasi kejadian. IP mengaku selama 1 jam berada di lokasi kejadian kecelakaan maut di Tanjakan Pari, Jalan Raya Panjalu, Panumbangan pada Sabtu 21 Mei. Bahkan IP diberi pakaian ganti dari warga yang membantunya.
Ia mengaku hanya menderita luka ringan dan kemudian memilih meninggalkan lokasi naik kendaraan umum ke Limbangan, Garut. Ia kemudian bertemu pengurus PO Pandawa di Limbangan. Setelah bertemu pengurus bus di Limbangan, IP meminta izin pulang ke Kronjo, Tangerang untuk menemui anak istrinya. Setelah bertemu keluarga, ia kembali ke Limbangan pada Minggu 22 Mei lalu menyerahkan diri ke polisi pada malam hari. IP kemudian dijemput petugas dari Polres Ciamis saat berada di Limbangan dan diamankan di Polres Ciamis. Diberitakan sebelumnya, bus yang membawa rombongan peziarah asal Balaraja, Tangerang menabrak 3 mobil, 4 motor, dan memporak-porandakan 3 rumah warga di Dusun Parpurna, Desa Payungsari, Kecamatan Panumbangan, Ciamis. Akibat kejadian itu, 4 orang meninggal dunia, yakni 3 warga dan seorang penumpang bus. Belasan member investasi berkedok arisan mendatangi tempat persembunyian owner atau admin investasi di Makassar pada Senin 23 Mei malam. Sang owner yang diketahui berinisial PA diduga bersembunyi di rumah pacarnya yang merupakan admin dalam arisan digital bodong itu. Kehadiran para member itu untuk menagih utang investasi yang telah disetor sebelumnya. Mereka gusar lantaran dijanjikan oleh owner akan dibayarkan setelah kolaps, namun tidak kunjung terrealisasi. Bahkan sang owner telah dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan terkait kasus tersebut. Salah satu member bernama Amelia dan sejumlah member lainnya mengaku sudah berulang kali menagih namun tidak dipenuhi. Ia mengaku tergiur dengan investasi itu lantaran ditawari keuntungan atau profit yang lebih menjanjikan. Amelia sendiri bergabung di akhir Desember 2021 lalu setelah melihat iklan investasi itu di Instagram. Terlebih beberapa temannya ikut mempengaruhi dengan iming-iming keuntungan yang dijanjikan. Beruntung saat ketegangan antara member dan pihak owner investasi, sejumlah personel Polsek Manggala yang dipimpin Kapolsek Kompol Supriyadi Idrus tiba di lokasi, sehingga dapat langsung menengahi perdebatan dan mengamankan PA serta pria yang diduga pacarnya ke Polsek Manggala. Setelah tiba di Polsek Manggala, PA dan kekasihnya pun dijemput tim Opsnal Polda Sulsel seusai laporan polisi member sebelumnya. Setelah sebelumnya tampil di Elo Bank Festival pada Jumat 20 Mei, NCT Dream memanfaatkan waktunya sejenak untuk liburan di sejumlah tempat wisata di Indonesia. Mulai dari jalan-jalan di Ancol hingga mampir ke wahana KKN di Desa Penari. Para personel NCT mencoba uji nyali dengan wahana misteri KKN di Desa Penari yang berada di FX Sudirman, Jakarta. Kabar itu mulai ramai tatkala pihak promotor yang mengucapkan terima kasih kepada NCT Dream karena telah berkunjung melalui cuitannya. Adanya tamu spesial, wahana KKN di Desa Penari itu pun ditutup sementara secara khusus selama 1 jam, seperti yang diumumkan melalui unggahan Instagram Story pihak penyelenggara. Kedatangan NCT Dream semakin diperkuat saat Diandra Global membagikan kedatangan NCT ke wahana misteri mereka yang ada di FX Sudirman. Sontak para NCTzen dibuat terkejut dengan heboh dan randomnya member NCT Dream yang pergi ke wahana KKN di Desa Penari. Wahana misteri ini sendiri dibuka mulai tanggal 7 Mei hingga 5 Juni mendatang. Melalui wahana ini, pengunjung bisa merasakan sensasi ketegangan langsung yang dialami karakter dalam cerita KKN di Desa Penari. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi teraktual lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!